pipiat punta kenyara babi rusi kera rusak ari umain palai kam to ame na beda umai kami jadi bukannya mega ora kemayu nyangkuang kami to sampi leh belak ngarari gantu bangawalau cet pipiat serito jadi bukannya mega baka umai kami na dengawa na luga udah kembali kami ya kepedra renga ya ketabian suman mia dah angkat magang kepada katuang pada penguang kan labandah dun saya kami waik kedua sendiri kami merubah jadi bakal utai ke mereka melihat, mereka merasakan, mereka ingin mengatur hidup mereka yang berhubung kait erat dengan alam. Makanya wilayah Sungai Uti ini secara umum itu 80% itu hutan, masih hutan primer asli. Nah, kemudian 20% itu terdiri dari damon. Ini sudah mereka bagi tata kawasan bagi kawan. Ada hutan tempat mereka berburu. Di sana ada tempat hutan tempat mereka mengambil kayu. Di sana tempat mereka ada obat-obatan. Kemudian di sana mereka mengambil keperluan sehari-hari, contohnya sayur, pakis, rebung. Jadi itu sudah ada tempat lahan yang tata guna lahan mereka atur ini. Nah, makanya agam penghidup ini mengatur itu ke depan supaya sesuai dengan roda perputaran bulan mereka kalender menurut bahasa Iban. Jadi wilayah adat Sungai Uti ini sebenarnya ini sudah kami ditelitikan, itu semua sudah dicatat, itu semuanya sudah ditulis, ada rekaman, ada dokumennya, ada peta itu, peta pemukiman, peta air, peta itu sungai, peta wilayah, peta adatnya, peta keramatnya, peta tempat beladang, tempat yang diduksi, diatur, kampung tempat kerja, kampung galau, akan dilindungi. Beladang bagi orang Sungai Uti itu adalah ya ini yang dari turun temurun sampai hari ini mereka beladang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Konsep orang Iban itu ya di Sungai Uti ini memang hasil ladang itu dia konsepnya dia tidak pernah menjual ya, walaupun banyak dia tidak pernah menjual, tetapi di antara warga kampung ini, satu kesatuan warga ini adalah hubungan keluarga semua, ada yang kekurangan, jadi ya mereka membantu melalui ya wujud mungkin mereka minta bantu pekerjaan, mereka imbalannya ya dikasih beras atau apa aja deh, seperti itu.
jenis padi dan tanaman yang misalnya yang seperti obat atau misalnya seperti jahe, serai dan lain-lain. Ini makanya orang Iban itu peladang itu dia menggunakan, karena di ladang itulah mereka sumber pertama penghidupan mereka. Jadi kalau kita rangkumkan, semuanya tidak terlepas dari hubungan sosial. Dan kemudian mereka juga punya kearifan lokal tersendiri yang mengatur tentang ladang ini, baik pun membersihkan atau membakar. Contoh ya, ini ladang ini adalah ladang tradisional. Nah, di seputar ladang ini sudah dibersihkan mengantisipasi supaya waktu membakar api ini tidak merembet kemana-mana. Kita punya kearifan lokal, itu namanya kearifan lokal itu membersihkan di tepi ladang itu supaya dia tidak merembet dan kemudian memudahkan kita untuk memadamkan api jikalau itu merembet. Apa namanya, orang sini bilang tuh pulau, di pulau disekat bagus-bagus. Nah, dari sekat itu, dari situ kita membakarnya. Sekitar sudah 12 meter atau 10 meter itu baru kita lepaskan api, kita bakar yang lagi, begitu seterusnya, supaya api itu tidak merembet ke sekat yang kita hadapi. Apalagi di sebelahnya ada kebun orang, itu harus disekatnya. Karena apa? Sesuai dengan kearifan lokal kita, seandainya api ataupun ladang ini merembet ke, misalnya ini ada dekat kebun warga misalnya, ini ada sanksinya. Apabila dia tidak memadamkan api ini, kalau merembet dan membakar kebun orang, itu ada sanksi adat. Tetap ladang, nggak ada larangan itu. Tetap membakar ladang. Kami memang mau kalau nak membakar ladang, memang mau. Tetapi penanggung jawabnya pemerintah bagaimana? Setelahnya pun tidak ada jawab satu kata, nggak ada jawab pemerintah. Seluruh masyarakat, terutama masyarakat Semakin, sangat menolak atau maklumat yang disebarkan kepada masyarakat. Maklumat itu datang dan tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah. Ya, karena belum ada solusi dari pemerintah, ya kita tetap membakar. Ratusan tahun kita nenek moyang bertani di ladang ini. Memang sampai hari ini di tempat kita ini tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Makanya kita kalau ada peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa dilarang masyarakat itu membakar, itu kayaknya bukan kita membantah atau kita menolak undang-undang itu, tetapi kita berdasarkan kearifan lokal kita tidak bertentangan dengan undang-undang itu. Kalau kita lihat di Undang-Undang 32 itu jelas sekali pasal 69 ayat 2 itu. Apalagi di penjelasannya bahwa masyarakat itu boleh membakar lahan atau ladang itu
tidak melebihi 2 hektar. Masyarakat tidak ada masalah, ini lokasi lokasi yang kelima ini. Kita mengusulkan untuk membuat sawah itu, ya ini yang menurut kita di sini memang ya sawah itu, kalau di sini itu bukan sawah namanya, Umay Paya, bahasa Lampang Paya. Harapan masyarakat itu supaya tidak ladang berpindah-pindah, kita menetap di sawah ini. Nah, ini kita ikuti karena kita ingin berubah ini, supaya nanti ya kita tidak membakar hutan lagi. Kononnya ditunding dari pihak lain, jadi yang kita ditunding sebagai menyebabkan kebakaran hutan. Seandainya kalau sawah ini, ya ini sekarang ini kita ya masyarakat sangat membuka diri. Kalau misalnya ini contoh ini setelah digusur ini kemudian tidak ditindaklanjuti dengan sarana yang memadai, pengairan misalnya, ya ini dampaknya kalau kelihatan seperti ini tidak ditindaklanjuti, ini merusak lingkungan dan hutan. Kemudian ini yang kita harapkan ya, pemerintah membuat program ini memajukan masyarakat dan masyarakat juga mau ya disesuaikanlah dengan tujuan masyarakat itu sendiri, meningkatkan kesejahteraan supaya ya bisa mencukupi kebutuhan pangan. Kalau nggak ada solusi, ya cita-cita presiden atau negara ini untuk mensejahterakan masyarakat itu nggak ada lagi. Yang menambah itu kemiskinan, perampokan atau pencurian. Karena ini kan larangan untuk membakar ini masalah, bahasa kasarnya ini masalah perut. Coba dengarkan bisikan sang alam, coba dengarkan nyanyian satwa liar, siulan angin desirkan kerinduan akan indahnya alam kita.
bisikan sang alam. Deburan ombak menghantam batu karang. Hembusan angin tenangkan jiwa. Oh yo yo, oh indahnya laut kita. Hingga datang nafsu manusia serakah, yang tak peduli hancurkan alamku yang indah, mengoyak nadi bumi pertiwi. Jangan biarkan ini terjadi. Aku ini milik alam. Oh yo yo, dan alam ini milikmu. Aku ini anak alam, dan alam ini untuk anakmu. Lord, forgive me. Mantap kan?